Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang Engkau berikan pada kami. Engkau berikan kami sukacita, badan sehat. Bapa, sekarang kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin stay kami, beri kami sukacita. Kami berdoa untuk pemimpin pujian. Bapa, mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian, persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita. Terlebih hamba-Mu yang membawa firman, Bapa, urapi roh kudus-Mu. Engkau mengasihi kami, Engkau berkati kami sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami mohon Bapa yang memimpin, Bapa yang memberkati. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita jumpa kembali di dalam ibadah online GBIS Haleluya Palor Solo. Bapak Ibu dan Saudara, kita pasti punya masalah, tetapi kita serahkan pada Yesus segala permasalahan hidup kita. Dia Allah yang tak pernah terlambat untuk menolong kita. Bahkan sehelai rambut kita jatuh pun Dia tahu. Itulah Allah kita, Allah yang peduli kepada kita, Allah yang selalu memperhatikan kita. Puji nama Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku
sukacita di dalam menerima berkat dari Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita siapkan hati, jiwa, roh kita untuk menerima taburan dari firman Tuhan. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Ku
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang cinta dengan ibadah online dari Gereja Betel Injil Sepenuh Palur, dan juga bagi jemaat yang saat ini masih mengikuti ibadah online dari Gereja Betel Injil Sepenuh Haleluya Palur. Mari kita satukan hati. Tadi telah menyanyikan, mari kita bersama-sama tunduk kepala. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau beri kesehatan pada kami. Dan dengan kesehatan ini kami akan bersama-sama mendengar suara-Mu. Kami telah menyiapkan hati, kami telah menyiapkan pikiran, kami telah menyiapkan segalanya. Agar hadir-Mu di tengah kami. Dan suara-Mu yang Kau berikan pada kami dapat kami dengar dengan baik dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita konsentrasi, kita akan belajar tentang mendengar suara Tuhan. Kayaknya sulit untuk dimengerti, kayaknya sulit untuk dipahami. Tetapi hari ini mari kita mulai belajar setapak demi setapak supaya kita dapat mendengar suara Tuhan. Apalagi di tengah-tengah hiruk pikuk dunia, di tengah kekhawatiran pandemi, di tengah ketakutan ekonomi, di tengah segalanya, mendengar suara Tuhan akan lebih menguntungkan. Mendengar suara Tuhan akan lebih menyenangkan. Nah, mengapa kita harus belajar mendengar suara Tuhan? Karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Kita dijadikan oleh Tuhan, dilahirkan melalui Bapa dan Ibu kita. Ada rencana besar yang Tuhan berikan untuk kita. Bagaimana kita akan mengenalnya? Bagaimana kita akan mengertinya? Yesaya 55 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah, ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang kita baca tadi diawali dari baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan baiklah orang jahat meninggalkan rancangannya. Apakah orang fasik itu? Orang fasik adalah orang yang katanya beragama, orang yang kelihatannya setia pada agamanya, tetapi tidak pernah mempraktekkan apa yang diajarkan oleh agama tersebut. Itu fasik. Jadi kalau ditanya masalah agama, dia nomor satu.
Tetapi kalau bagaimana praktek agamanya, mereka nol. Itu orang fasik. Maka orang fasik supaya meninggalkan jalannya. Yang kedua dikatakan orang jahat. Orang jahat itu orang yang bagaimana? Orang jahat adalah orang yang suka mengumbar hawa nafsunya. Seneng A ya A, seneng B ya B, seneng marah-marah ya marah-marah. Bahkan melakukan kejahatan itu sesuatu yang dianggap biasa. Itu orang jahat. Dan Tuhan mengatakan supaya orang jahat itu meninggalkan rancangan-rancangannya. Jadi kalau orang akan melakukan kejahatan itu biasanya sudah merencanakan terlebih dahulu. Nah ini Tuhan mengatakan, baiklah kamu tinggalkan. Aku akan mengampuni kamu. Aku akan membuatkan jalan yang sesuai dengan kehendakku saat kita diciptakannya. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan manusia? Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Orang yang percaya pada Tuhan, Tuhan sudah punya rencana supaya kita ini hidup dalam sukacita. Satu contoh, seorang ayah atau seorang ibu, dia rela pergi ke toko mainan anak-anaknya, dibelikan mainan. Tujuannya apa toh? Apakah supaya anaknya malas? Apakah supaya anaknya nakal? Tidak loh. Supaya anaknya tuh hidup sukacita. Mau mainan ini ada, mau mainan itu ada, mau melakukan ini ada. Alat-alat pendukung semuanya sudah disiapkan oleh orang tua. Tujuannya supaya anak-anaknya itu tidak pernah mengalami kesulitan, tidak pernah mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Nah, orang dunia, manusia, dalam Alkitab dikatakan manusia yang jahat saja selalu memberi kemanjaan pada anaknya. Tidak mungkin kalau anaknya minta roti diberi batu, apalagi Bapak kita di surga. Jadi sejak lahir Tuhan itu kepingin kita ini terus menikmati sukacita, sukacita dan sukacita. Bagaimana caranya? Allah buatkan jalan untuk kita. Nah, pengertian untuk berjalan di jalan Allah inilah yang harus kita kerjakan setiap hari. Jadi, orang percaya itu harus melalui atau melewati atau selalu berada di jalannya Allah. Supaya apa? Supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu ada di dalam hidupnya. Maksudnya apa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal? Maksudnya yaitu di tengah gelombang-gelombang dunia yang menakutkan ini, dia masih dapat menikmati damai sejahtera. Jadi bukan di tengah kelebihan, bukan di tengah kehebatan, bukan. Justru di tengah-tengah gelombang-gelombang dunia yang tidak mengenakan, di tengah ketakutan COVID-19 yang terus berkepanjangan, orang percaya yang hidup di jalan Allah akan menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Orang lain sudah pada terkapar, orang lain sudah pada takut, dia lari terbirit-birit.
tetapi anak Tuhan masih dapat melihat indahnya dunia bersama dengan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan inginkan, bersukacita, menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu selalu dibuatkan oleh Tuhan. Nah, lalu bagaimana supaya manusia itu bisa berjalan di jalan Tuhan? Bagaimana supaya manusia itu bisa hidup bersama-sama dengan hebatnya Tuhan? Bagaimana caranya supaya manusia itu dapat hidup di dalam rancangan Tuhan? Supaya manusia itu hidup di dalam jalannya Tuhan, sehingga mereka menikmati sukacita, dan sukacita. Bahkan mereka dapat menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan sudah buatkan caranya, dan Tuhan juga sudah berikan contoh-contoh dalam Alkitab. Mari kita buka 1 Samuel 3 ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ini satu hal yang aneh. Kenapa aneh? Karena Samuel itu adalah seorang yang sejak disapih oleh ibunya hidup di dalam bait Allah, diserahkan kepada Imam Eli, lalu dididik oleh Imam Eli untuk mengenal seluk-beluk bait Allah, untuk mengenal seluk-beluk ibadah. Sejak kecil, ya, boleh dikata dia lahir sudah berada dalam bait Allah. Dia kenal apa-apa tentang bait Allah. Dia kenal lika-liku yang ada di bait Allah. Tetapi ayat ini tadi dikatakan Samuel belum mengenal Tuhan. Dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Bukankah Samuel tiap minggu mendengar firman Tuhan? Bukankah Samuel tiap hari dia beribadah? Mengapa dia belum mengenal Tuhan? Karena Samuel belum pernah mendengar suara Tuhan. Bagaimana sekarang Bapak, Ibu, Saudara yang sudah bergereja sekian lama, atau mungkin yang sudah menjadi pelayan Tuhan, menjadi aktivis, menjadi orang-orang yang setia dalam ibadah? Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar suara Tuhan? Dan apakah Bapak Ibu sudah pernah firman Tuhan dinyatakan kepada Bapak Ibu? Maka tidak banyak orang Kristen yang bisa berjalan di jalannya Tuhan. Tidak banyak orang Kristen yang dapat menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Karena apa? Dia tidak mau belajar untuk mendengar suara Tuhan. Malam itu Tuhan kepingin memberikan sesuatu kepada Samuel, supaya Samuel dapat mendengar suara Tuhan. Samuel dipanggil malam itu. Samuel, Samuel. Lalu dia bangun, dia datang kepada Imam Eli, ke kamarnya Imam Eli, dan dia mengatakan, "Bapak, ada apa malam-malam memanggil saya?" "Loh, enggak, saya enggak panggil kamu. Sudah, ini sudah malam, tidur saja." Samuel balik ke tempat pembaringannya, dia tidur. Dia dengar suara yang kedua. "Samuel, Samuel." Dia pergi ke Imam Eli. Imam Eli mengatakan, "Tidak, aku tidak memanggil engkau." Datang suara ketiga. Imam Eli pun mengatakan, "Aku tidak panggil engkau. Dan nanti kalau masih ada yang panggil, katakan,
Ya Tuhan, aku dengar suaramu dan aku siap untuk mendengar apa yang kau perintahkan padaku. Nah, dia tidur lagi pada suara yang keempat, pada panggilan yang keempat. Karena desakan dari Imam Eli, karena ada perbedaan antara suara Imam Eli, suara dunia, dan suara Allah. Maka panggilan yang keempat yang mengatakan, Imam, ya Bapa, ya Allah, aku siap mendengar suaramu. Nah, jadi memanggil Allah, memanggil di tengah-tengah keheningan. Allah memanggil di tengah-tengah kehidupan dunia. Allah memanggil di tengah-tengah kesibukan manusia. Kita harus melatih. Nah, latihan ini sulit karena panggilan itu ada dua. Panggilan yang lembut, panggilan yang segera dijawab, panggilan yang segera ditanggapi, namanya panggilan lembut. Ada yang dipanggil Allah dengan cara yang kasar. Namanya panggilan, namanya kasar, tidak mengenakan. Namanya kasar, tidak menyukakan hati. Tetapi Allah ingin memakai orang tersebut. Panggilannya melalui apa? Ada orang yang dipanggil melalui sakit penyakit. Jangan sombong Bapak Ibu. Saya punya uang, saya punya segalanya. Kalau hanya nama penyakit ini, oh gampang. Jangan sombong. Allah kepingin memanggil kita. Allah kepingin menjadikan kita sebagai alat yang berguna bagi Allah. Terpaksa kita disentil oleh Allah dengan penyakit. Dan mungkin ada teman yang mengatakan, coba kamu berdiam diri, coba kamu datang pada Allah. Panggilan Allah bisa melalui penyakit. Panggilan Allah bisa melalui sentilan harta. Dulunya dia kaya, dulunya dia orang yang terkenal, dulunya dia orang yang hebat. Tetapi dia tidak mengenal Allah. Dia bergereja, dia ibadah, tetapi dipanggil Tuhan untuk menjadi alat khusus. Kadang-kadang mereka tidak mendengar. Terpaksa Allah membuat ekonominya turun. Terpaksa Allah membuat ekonominya jatuh. Dan mungkin ada teman yang mengatakan, nanti daripada kamu berlarut-larut seperti ini, coba duduk diam, dengar panggilan Tuhan. Berbagai macam cara Allah kepingin menjadikan kita sebagai alat-alat khusus. Bukan sekedar alat biasa, alat khusus. Allah kepingin kita mendengar suaranya. Maka Bapak Ibu sekarang latihlah. Kita diciptakan di dunia ini, Allah punya rencana. Dan rencana Allah adalah rencana damai sejahtera. Rencana Allah adalah rencana sukacita. Allah tidak pengen nyentil kita. Allah tidak pengen menghancurkan kita. Allah tidak pengen membuang kita. Tetapi Allah kepingin kita berada di genggamannya. Dan Allah menjadikan kita sebagai alat-alat istimewa. Caranya, dengar suara Allah. Allah seringkali memperingatkan kita dengan peringatan-peringatan yang ringan. Allah seringkali memberikan petunjuk-petunjuk pada kita, jalan yang harus kita tempuh, walaupun kelihatannya terjal. Tetapi di situ ada Allah. Maka hari ini, mari kita belajar mendengar suara Allah. Menghargai firman yang luar biasa. Menghargai Alkitab yang diberikan kepada kita. Yang selalu memberi petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan kita. Daud mengatakan, firman-Mu Tuhan, itu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Daud tidak akan berjalan
sebelum dia menyalakan pelita Allah di depannya. Sehingga perjalanan Daud walaupun melalui berbagai macam kesulitan, tetapi sukacita Daud tidak pernah berkurang. Damai sejahtera Daud tidak pernah lenyap karena suara Tuhan selalu didengar oleh Daud. Jadilah jemaat yang mendengar suara Tuhan. Jadilah aktivis yang mendengar suara Tuhan. Jadilah hamba Tuhan yang mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan kepengen memakai hidup kita untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Firman-Mu hari ini menegur kami. Firman-Mu hari ini memberikan sentilan kepada kami. Supaya kami mendengar suara-Mu. Supaya kami berjalan di jalan-Mu. Supaya kami menikmati sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita bersama-sama mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini jangan lupa protokol kesehatan. Protokol kesehatan ada 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan di tempat air yang mengalir dengan sabun. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mobilitas supaya dikurangi. Amin, saudara. Tertib, saudara, supaya COVID-19 segera berlalu. Yang kedua, peserta ibadah online. Jangan lupa ya, di like Bapak Ibu. Di like itu tekan gambar jempol yang demikian. Di like. Yang kedua, jangan lupa dikomentari Bapak Ibu. Supaya ibadah online ini makin semangat. Ada komentar dari Bapak Ibu. Supaya pelayan-pelayan yang mengadakan ibadah online ini makin semangat. Karena ada komentar. Yang ketiga, share Bapak Ibu ke teman lain. Supaya berita Injil ini segera sampai ke ujung dunia. Karena dunia ini sudah tua, sampai ke ujung dunia, lalu Tuhan datang yang kedua kali. Nah, mari Bapak Ibu, yang selanjutnya, ibadah online ini supaya didoakan Bapak Ibu. Agar alat-alat awet Bapak Ibu. Agar yang melakukan ibadah online, krunya sehat. Agar tempat yang digunakan ibadah online diberkati dan ada yang nonton. Supaya yang nonton diizini. Nah, itulah pengumuman dari kami. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami akan berdoa untuk suasana bangsa dan negara kami. Tolong Bapa, Putra dan Roh Kudus, urapi para pemimpin-pemimpin kami, dari Presiden, Menteri, sampai seluruh angkatan bersenjata, untuk mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan. Jamah mereka semuanya, sehingga mereka semuanya boleh berlaku dengan adil pada seluruh suku bangsa, seluruh bahasa, dan seluruh agama. Adil seadil-adilnya. Beri keleluasaan khususnya kepada umat Kristiani untuk bisa menyebarkan Injil seluas-luasnya tanpa ada larangan. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang menjaga anak-anak-Mu di bumi Indonesia ini.
dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan. Engkau jaga semuanya. Engkau lindungi mereka semua. Khususnya anak-anak Tuhan. Beri kemakmuran, beri keberhasilan dalam mereka bekerja. Dan kami juga berdoa untuk COVID Bapak. Tolong Bapak ini segera berakhir. Dan kami boleh hidup normal kembali. Meskipun harus memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tapi kita lebih bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan ekonomi mulai bangkit dan kemakmuran mulai terasa di Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah sembuhkan Sieni dari batu empedunya. Kami bersyukur Engkau telah sembuhkan Pak Hinanto, sehingga Pak Hinanto dapat beraktivitas kembali. Kami bersyukur Engkau telah jamah Herning, sehingga Herning telah menikmati kesehatan yang sempurna. Kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Murjito dengan Buningrum, yang kedua-duanya telah Kau sembuhkan. Kami bersyukur untuk Heni dan Kania yang juga telah Kau jamah dan sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk Ibu Suheni, untuk Pak Budi. Jamah Tuhan, sehingga Ibu Suheni dan Pak Budi dijamah dengan bilur Yesus dan sembuh. Kami berdoa untuk Oktavianus Hendrawijaya yang tetap meminta organ tubuh yang baru. Kau perbarui itu, sehingga Oktavianus Hendrawijaya sembuh dari penyakitnya. Kami berdoa untuk Lili yang sakit jantung. Engkau jamah sehingga dapat normal kembali. Kami berdoa untuk Pak Paulus Sugito. Kami berdoa untuk Ibu Sriono. Tuhan, kedua saudara kami minta percepatan pemulihan dan Tuhan telah jamah. Kami berdoa untuk Ibu Salami yang migren. Kami berdoa untuk Ibu Ratmi yang sakit lututnya. Kami berdoa untuk Esther Dwi yang sakit tipes. Kami berdoa untuk Ibu Wagini yang sakit batuk. Kami berdoa untuk Agus Rahmati. Tolong Tuhan, saudara-saudara kami, sesuai dengan janji-Mu, bilur-Mu menyembuhkan. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Bapak. Kau juga tumbuhkan iman percaya untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Ibu Sar, Ibu Marto, dan bahkan Mbah Darto. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa, tangan Kau tumpangkan, biar iman percaya mereka tumbuh, berkembang, dan sehat. Terima kasih Bapak, Kau telah menjamah mereka. Maka kami akhiri ibadah kami di dalam kemurahan-Mu. Saudara yang dikasih Allah, kedangkan tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran. Karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Beribadah, menyelesaikan ibadah, Tuhan memberkati.